Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh-solehanya Ustazah. Alhamdulillah hari ini kita belajar pendidikan agama Islam bersama Ustazah Mentari. Baik anak-anak Ustazah, before we are going to start, don't forget to pray to the God. Pray start. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, please improve our knowledge and give us a good understanding in learning today. Baik, alhamdulillah anaknya Ustazah, seperti yang Ustazah sampaikan di pekan lalu bahwa kita akan masuk di pembelajaran pertama, yaitu kandungan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ada yang tahu surah Al-Alaq yang mana? Ya, Ustazah akan contohkan nak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Baik, Masya Allah, itu adalah tadi surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Sebenarnya ada 19 ayat, namun yang kita pelajari hari ini adalah kandungan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Baik, anak-anaknya Ustazah. Sebelum kita masuk di pembelajaran inti kita, Ustazah akan sampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu anaknya Ustazah bisa mengetahui kandungan ayat surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kenapa Allah menurunkan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5? Apa tujuannya sebenarnya? Nah, itu yang akan kita pelajari nak ya. Kemudian apa manfaatnya bagiku? Nah, agar anaknya Ustazah bisa mengamalkan pesan yang terkandung dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu sangat bermanfaat bagi kita nak ya. Kita terapkan di kehidupan sehari-hari agar kita mendapatkan pahala dan selamat dari api neraka. Oke, keywordnya apa? Pesan dan kandungan. Baik, anak-anaknya Ustazah, pesan yang terkandung dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Sebelum itu, Ustazah akan sampaikan ya. Surah Al-Alaq artinya surah apa yo? Ya, betul sekali. Surah Al-Alaq artinya segumpal darah ya. Jadi surah Al-Alaq ini adalah surah yang pertama kali turun, yang pertama kali disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Pada hari itu Nabi Muhammad sedang menyepi di Gua Hira ya. Di Gua Hira, kemudian datanglah malaikat Jibril ya, menyampaikan kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, bacalah." Namun Nabi Muhammad berkata, "Aku tidak tahu membaca." Malaikat Jibril pun mengulang lagi, "Wahai Muhammad, bacalah." Namun Nabi Muhammad berkata lagi, "Aku tidak tahu membaca." Dan diulang sampai ketiga kalinya. Namun pada saat ketiga kalinya, yang keempat kalinya malaikat Jibril menuntun Nabi Muhammad membaca, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Masya Allah. Setelah itu pulanglah Nabi Muhammad ke pangkuan Khadijah. Pada saat itu masih istrinya Nabi Muhammad masih Khadijah, belum meninggal nak ya. Ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama dan dia berselimut karena ketakutan. Masya Allah, anak-anaknya Ustazah, itulah tadi sedikit cerita singkat tentang surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Baik anak-anaknya Ustazah, ayat pertama menyebutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Anak-anaknya Ustazah, disampaikan kepada kita di sini Allah menyampaikan pesan bahwa kita disuruh membaca ya. Membaca apa? Membaca Al-Qur'an, membaca ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kebesaran-kebesaran Allah ya. Jadi kita disuruh membaca nak. Kenapa kita disuruh membaca? Karena membaca itu adalah suatu kegiatan untuk membuka suatu ilmu pengetahuan. Nah, ya. Jadi ketika kita membaca sesuatu yang baru, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang baru lagi. Maka pikiran kita akan terbuka. Maka oleh karena itu Allah menyampaikan kepada kita untuk banyak-banyak membaca. Itu kandungan di ayat pertama. Di ayat kedua, khalaqal insana min 'alaq. Allah telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
Jadi Allah menyampaikan kepada kita bahwa Allah menciptakan kita di perutnya bunda ya, dari segumpal darah kemudian segumpal daging, kemudian jadilah janin atau bayi dalam perut sehingga keluar menjadi anak-anak. Jadi Allah menciptakan kita dari segumpal darah di dalam perutnya bunda, kemudian menjadi daging, kemudian menjadi janin bayi, kemudian keluar menjadi anak-anak. Itulah proses penciptaannya kita. Dan sama Nabi Adam Nabi Adam manusia pertama diciptakan dari dari tanah liat. Namun karena kita bukan lagi Nabi Adam, Allah menciptakan kita melalui ayah dan bunda dari ketika setelah jadi dalam perutnya bunda, pertama dari daging dulu, dari darah, segumpal darah dulu, kemudian daging, kemudian bayi janin ya, kemudian kedualah menjadi anak-anak. Masya Allah. Allah ingin menyampaikan kepada kita bahwa Allah lah yang menciptakan kita ya. Allah menciptakan kita. Sungguh besar karunia Allah sungguh besar kuasa Allah untuk menciptakan seorang manusia dari segumpal darah. Masya Allah. Baik, anak-anaknya Ustazah, yang ketiga, Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Anak-anaknya Ustazah, ketika kita disuruh membaca Al-Quran, kita disuruh disampaikan membaca, dan pada saat kita membaca kita akan mengetahui bahwa siapa yang paling mulia di muka bumi ini. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah menekankan di sini bahwa hanyalah Allah yang maha mulia. Bagaimana caranya kita ketahui? Dengan cara membaca ya. Jadi kita memang diwajibkan membaca Al-Quran. Anak-anaknya Ustazah, Al-Quran itu tidak hanya dibaca pada saat anak-anaknya Ustazah masih kecil, kemudian belajar membaca Al-Quran, kemudian tamat 30 juz, tapi setelah itu anak Ustazah sudah berhenti membaca Al-Quran. Na'udzubillah min zalik ya. Tidak seperti itu. Jadi Al-Quran itu dibaca setiap hari ya. Dilanjutkan bacaan kita, tahsin kita, tahfiz kita, tahsin kita tiap hari. Jadi anak-anak Ustazah tidak berhenti seseorang ketika satu kali tamat, dua kali tamat, tidak ya, tapi kita baca sampai ajal menjemput kita. Jadi tidak berhenti kita membaca Al-Quran sebelum ajal menjemput kita. Jadi selalu dibaca itu Al-Quran. Jangan sampai kita bilang, Ustazah saya sudah tamat satu kali, dua kali. Tidak seperti itu konsepnya ya. Kita disuruh membaca terus sampai akhir kita. Seperti itu. Tidaklah Al-Quran menjadi nanti syafaat bagi kita ketika anak-anaknya Ustazah menjadikan Al-Quran itu sebagai sahabat bacaan tiap hari untuk anak-anaknya Ustazah. Maka dia akan menerangi di kubur-kuburnya kita. Dia akan mengurangi beratnya nanti amalan keburukan kita. Oleh karena itu anak-anak Ustazah, sering-seringlah baca Al-Quran. Bagi yang belum pintar membaca Al-Quran, rajin-rajin belajar metode ummi ya, supaya cepat belajar Al-Quran nanti. Seperti itu. Masya Allah. Kemudian yang 4, Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dari pena. Apa maksudnya ya? Jadi kita ini bukan nabi ya, nabi yang diajarkan yang wahyu, tapi Allah mengajarkan kita dari pena. Apa maksudnya? Jadi orang-orang terdahulu, Nabi Muhammad SAW ketika mendapatkan wahyu, karena Nabi Muhammad tidak pandai menulis, maka disuruhlah salah satu sahabatnya untuk menulis dari pena ya. Al-Quran yang kita pegang sekarang yang kita pelajari itu dari pena. Semua kitab hadis, buku-buku yang kita pelajari itu dari pena ya, dari pena. Orang-orang terdahulu belajar menulis, belajar dari kitab-kitab yang telah ditulis oleh ulama-ulama. Jadi itulah yang dimaksud dengan Allah mengajarkan kita dari pena. Ya, seperti itu Kemudian yang terakhir, Allamal insana ma lam ya'lam. Ya, Allah mengajarkan manusia dari yang tahu menjadi Allah mengajarkan manusia dari
yang tidak tahu menjadi tahu. Masya Allah anak-anaknya ustazah ya. Kita belajar dari yang tahu menjadi tidak tahu. Kenapa nak? Ya itulah sifatnya kita kalau kita belajar. Nah ya, kita belajar dari yang tidak tahu, yang kita sama sekali tidak tahu artinya. Misalnya kita tidak tahu sama sekali membaca, akhirnya kita belajar dan kita tahu. Masya Allah anak-anaknya ustazah, itulah tadi 5 kandungan dari setiap ayat ayat surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Alhamdulillah anak-anaknya ustazah berharap anak-anaknya ustazah bisa mengamalkan apapun itu ya. Jadi sebelum ustazah tutup, ustazah simpulkan bahwa kita diperintahkan untuk membaca. Yang paling pertama baca dulu nak ya. Kalau misalnya ada gambar, ada berita, ada apapun itu jangan disebarkan dulu sebelum dibaca. Baca dulu isinya ya. Itulah kita diperintahkan untuk membaca supaya kita menjadi orang-orang yang berpikir, orang-orang yang cerdas ya. Itulah orang yang membedakan kita dengan orang jahiliyah, dengan orang-orang yang berpikir. Disuruh kita membaca dulu nak. Membaca, kemudian anak-anaknya ustazah Allah menyampaikan kepada kita bahwa kita diciptakan dari segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian menjadi bayi, kemudian menjadi anak-anak. Kemudian anak-anaknya ustazah Allah menyampaikan kita untuk membaca agar mengetahui bahwa dialah yang paling mulia di muka bumi ini. Oke, anak-anak ustazah, kemudian Allah mengajarkan kita dari pena ya. Allah mengajarkan kita dari pena karena disitulah Allah memudahkan kita untuk belajar nak ya. Jadi kalau misalnya ada anak-anaknya ustazah pelajarannya anak ustazah yang tidak ditahu nak, maka ditulis supaya bisa dipelajari kembali. Seperti itu. Ya anak-anaknya, kemudian Allah mengajarkan kita dari sesuatu yang kita tidak tahu menjadi tahu. Seperti itu, Masya Allah. Jadi anak-anaknya ustazah ingat surah Al-Alaq adalah surah yang pertama turun ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Al-Alaq artinya segumpal darah ya nak, segumpal darah. Baik, itulah tadi kesimpulannya anak-anaknya ustazah. Alhamdulillah ustazah meminta tolong agar dikerjakan tugasnya nak ya, halaman 140. Ustazah tunggu, kirimkan ke Ustazah Mentari, nanti ustazah ambil nilainya. Jangan lupa membaca istighfar, astagfirullah. Ustazah minta maaf apabila ada kesalahan yang ustazah sampaikan nak. Sesungguhnya kesalahan itu berasal dari Ustazah Mentari, dan segala kebaikan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak ustazah terima kasih karena sudah didengarkan materi pelajaran kita pada hari ini. Kemudian anak-anaknya ustazah, marilah sama-sama kita baca alhamdulillah karena Allah sudah memudahkan kita untuk belajar. Baca doa kafaratul majelis, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita ketemu di pekan depan. Assalamualaikum.